Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarullah dengan NIM 1022-10021 akan membacakan materi 5 yang berjudulkan Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP baru. Pidana perampasan kemerdekaan saat ini sedang mengalami masa krisis. Mohon maaf sebelumnya, karena termasuk salah satu jenis sanksi yang kurang disukai. Banyak kritik kejam atau tajam yang ditunjukkan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai ataupun berhubungan dengan perampasannya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif tidak hanya ditentukan terhadap pidana perampasan kemerdekaan menurut pandang retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana perampasan kemerdekaan menurut pandangan modern yang lebih bersifat lemanusiaan atau kemanusiaan dan merupakan pada unsur perbaikan si pelanggar atau reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi. Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurangnya merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pidanaan. Mencantumkan ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan dalam perumusan tindak pidana memang tampaknya sederhana di dalam pembaharuan hukum pidana perampasan kemerdekaan selalu menepati posisi sentral dalam stelsel sanksi pidananya. Di samping itu, pidana perampasan kemerdekaan yang ternyata sulit diteoritis untuk mengurangi nilai ekonomis dari pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan kenyataan bahwa suatu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada mungkin namanya berbeda dari pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap melekat kerugian yang kadang sulit untuk diatasi. Kerugian itu bila ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai, kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis, sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan lebih manusiawi. Namun sifat asli sebagai lembaga yang harus melakukan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat dilepaskan begitu saja. Pidana perampasan kemerdekaan merupakan penjara dan kurungan yang merupakan sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terlihat dari berbagai putusan di pengadilan di Indonesia, hampir 98% menjatuhkan pidana penjara atau kurungan terhadap terpidana tanpa melihat jenis tindak pidana maupun bobot keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pidana perampasan kemerdekaan beberapa pidana yang penjara yang kurungannya dianggap sebagai selektif dalam mencegah dan mengalami kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan atau perampasan kemerdekaan dapat diartikan bukan hanya pidana penjara saja, namun dapat didefinisikan sebagai sesuatu pembatasan kebebasan dalam segala bentuk. Sebagaimana definisi kebebasan merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari orang lain atau lembaga yang bertindak tanpa paksaan, pengaturan atau ketentuan hukum tindak pidana perampasan diatur dalam pasal 38 KUHP, dan unsur objektif tindak pidana perampasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyahkan hak miliknya. Perampasan kemerdekaan dalam konteks hukum mengacu pada tindakan atau proses penghilangan atau pemberantasan kebebasan orang oleh pihak yang berwenang yang seringkali terjadi dalam konteks hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berikut adalah pemahaman lebih rinci
tentang perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan adalah tindakan menghilangkan atau membatasi kebebasan individu untuk bergerak, bertindak, untuk membuat keputusan sendiri. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk penahanan oleh otoritas kepolisian atau penjara atas dasar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks hukum, perampasan kemerdekaan terjadi ketika seseorang dijatuhkan hukum penjara atau tahanan oleh pengadilan setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi sesuai terhadap pelanggar hukum yang dilakukan dan untuk menjaga ketertiban sosial. Perampasan kemerdekaan biasanya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk penangkapan, penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukum. Penahanan seseorang biasanya memerlukan dasar hukum yang kuat seperti surat perintah penangkapan dari pengadilan atau otoritas yang berwenang. Meskipun perampasan kemerdekaan dapat dilakukan untuk tujuan tertentu seperti mencegah kejahatan untuk menegakkan hukum, penting untuk memastikan bahwa hak asasi individu tetap dilindungi selama proses tersebut. Ini termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, akses terhadap bantuan hukum, dan proses pengadilan yang adil. Dalam durasi perampasan kemerdekaan biasanya ditentukan oleh jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan serta berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Setelah menjalani hukum terhadap upaya rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang produktif, perampasan kemerdekaan adalah konsep yang paling penting dalam sistem hukum karena melibatkan keseimbangan antara kepentingan penegak hukum dan perlindungan hak-hak individu. Perlakuan yang adil dan profesional sangat diperlukan untuk menjaga keadilan penerapan hukum pidana di seluruh dunia. Namun dalam hal ini perampasan kemerdekaan yang dimaksud adalah bagi para tahanan tersangka pidana kejahatan. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya Sawalidullah, mohon maaf atas kekurangan saya dalam membaca. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan saya. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.